Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Apriliani dengan NIM 3336210021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Di sini penelitian saya berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Steel Slag sebagai bahan tambahan terhadap nilai kuat tekan beton. Jadi steel slag atau terak baja itu telah menjadi permasalahan serius di banyak negara karena steel slag ini merupakan sebuah limbah B3, di mana limbah B3 ini dihasilkan setiap tahun tanpa pemanfaatan yang memadai, dan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Maka dari latar belakang ini saya akan menggunakan steel slag sebagai bahan tambahan dalam mix design atau campuran perencanaan beton. Nah, penggunaan steel slag dalam beton ini tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan, tapi juga akan menghasilkan beton yang memiliki karakteristik yang unggul. Karena studi telah menunjukkan bahwa beton yang diperkuat dengan steel slag cenderung memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan beton biasa. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama adalah, apakah penggunaan steel slag sebagai bahan tambahan dalam beton konvensional secara signifikan mempengaruhi nilai kuat tekan beton? Lalu yang kedua, bagaimana perbedaan sifat mekanis antara beton yang menggunakan steel slag sebagai bahan tambahan dengan beton konvensional yang tidak menggunakan steel slag? Dan yang ketiga, sejauh mana variasi komposisi dan proporsi penggunaan steel slag dalam campuran beton mempengaruhi nilai kuat tekan beton konvensional? Selanjutnya, sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan steel slag sebagai bahan tambahan dalam beton konvensional terhadap kuat tekan beton konvensional. Yang kedua, mempengaruhi bagaimana perbedaan sifat mekanisme antara beton yang menggunakan steel slag sebagai bahan tambahan dengan beton konvensional yang tidak menggunakan steel slag. Dan yang ketiga, mengetahui sejauh mana variasi komposisi dan proporsi penggunaan steel slag dalam campuran beton mempengaruhi nilai kuat tekan beton konvensional. Oke, selanjutnya di sini ada batasan masalah. Sehubungan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penelitian ini, maka dibuatlah batasan-batasan masalah agar penelitiannya lebih terarah dan juga lebih spesifik pada tujuan hasil penelitian. Nah, di sini batasan masalahnya dibatasi pada yang pertama, penelitian hanya akan berfokus pada pengaruh penggunaan steel slag sebagai bahan tambahan terhadap nilai kuat tekan beton. Yang kedua, analisis akan dibatasi pada sifat mekanis beton dengan penekanan pada nilai kuat tekan betonnya. Dan yang ketiga, penelitian akan membandingkan beton yang menggunakan steel slag dengan beton konvensional dengan mempertimbangkan variasi komposisi dan proporsi penggunaan steel slag. Di sini ada beberapa teori yang melandasi penelitian ini. Yang pertama, beton. Beton adalah sebuah bahan konstruksi yang terdiri dari campuran bahan-bahan seperti semen Portland, agregat, dan agregat ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada agregat kasar dan agregat halus, yaitu atau bisa disebut juga sebagai batu kecil, kerikil, dan juga pasir. Nah, selain itu ada juga air dan juga zat aditif tambahan lainnya. Di sini zat aditif yang akan digunakan adalah steel slag dengan harapan akan memperkuat nilai kuat tekan betonnya. Yang kedua ada material steel slag. Steel slag sendiri adalah limbah dari pembuatan baja, di mana steel slag cukup banyak digunakan pada konstruksi jalan sebagai bahan dasar untuk pengerasan tanah, lalu untuk bahan abrasif dalam pembuatan pasir kejal, dan juga dalam produksi bahan bangunan seperti batu bata dan juga blok beton. Sehingga berangkat dari landasan ini, berangkat dari teori tentang steel slag ini, diharapkan steel slag akan dapat memperkuat nilai kuat tekan beton sehingga akan dapat digunakan sebagai tambahan atau mungkin sebagai pengganti dari agregat kasar atau kerikil. Nah, selanjutnya di sini ada kuat tekan. Kuat tekan beton adalah ukuran kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh beton sebelum mengalami kegagalan atau pecah. Nah, kuat tekan beton ini biasanya diukur dengan cara menguji sampel beton dalam laboratorium menggunakan mesin uji tekan yang standar. Biasanya digunakan alat UTM atau Universal Testing Machine, di mana alat tersebut dapat mengukur nilai kuat tekan beton dan juga dapat digunakan juga selain itu untuk mengukur nilai kuat tarik baja. Tapi pada penelitian ini akan dikhususkan untuk menggunakan alat UTM tersebut sebagai alat ukur kuat tekan betonnya. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi.
Jadi yang akan dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan bahan penyusun. Bahan penyusunnya tadi ada agregat, ada agregat kasar, agregat halus, lalu ada pasir, air, dan juga steel flake itu sendiri serta semen. Nah, yang kedua akan disiapkan alat dan bahannya seperti pasir, semen, kerikil, dan airnya, lalu akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Seperti pasir, di sini akan diperiksa berat jenis dan juga penyerapan airnya. Lalu akan dihitung juga modulus halus butirnya, pemeriksaan berat gembur dan berat padatnya, dan serta uji kadar lumpurnya sebelum akhirnya dapat digunakan sebagai material mix design untuk beton kali ini. Nah, lalu di sini ada semen, ada kerikil juga akan dilakukan hal yang sama dengan pasir, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air, modulus halus, lalu ada pemeriksaan berat gembur dan padat, serta air. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah untuk memperhitungkan proporsi berat untuk 1 meter kubik campuran atau mix design awal. Di sini akan dilakukan rencana untuk volume rencana benda uji dan juga berat bahan pencampurannya akan digunakan berapa. Lalu akan dilakukan uji coba pencampuran. Setelah itu jika sudah dilakukan uji coba, nanti akan diuji selamnya. Apabila uji selamnya tidak memenuhi, maka akan dilakukan penambahan volume air, lalu diuji lagi. Ketika sudah sesuai nilai selamnya, akan dibuat benda ujinya. Yaitu ada dua, yang pertama dengan variasi steel flake, penambahan zat steel flake, dan untuk variasi yang kedua adalah benda uji beton normal. Selanjutnya akan dibiarkan kedua benda uji itu untuk curing dan akan dilakukan pemeriksaan berat benda uji dan juga pengujian kuatakan beton menggunakan alat UTM. Setelah itu langkah-langkahnya akan selesai. Selanjutnya di sini ada beberapa bahan penelitian. Yang pertama ada semen Portland, yang kedua ada steel flake, lalu ada pasir, agregat, dan juga air. Di sini untuk alat ada backcasting dan juga alat UTM atau Universal Testing Machine. Dan di sini ada neraca dan juga penggaris. Nah, nanti neraca ini akan digunakan untuk menimbang benda ujinya dan penggaris akan digunakan untuk mengukur ukuran benda uji yang akan dibuat. Jadi benda uji yang akan dibuat pada kali ini adalah menggunakan backcasting ini dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. Lalu di sini ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini adalah variabel yang akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh pada penelitian ini. Nah, yang pertama ada pengaruh steel flake, itu variabel penelitian X. Pengaruh steel flake ada 3 hal di sini. Yang pertama ada jenis steel flake yang digunakan, lalu ada spesifikasi steel flake yang digunakan, dan juga pengaruh rasio steel flake dengan sumber-sumber tertera di sini. Ada ASTM C989, ada ASTM D5100620, lalu ada jurnal yang membahas mengenai pengaruh rasio steel flake terhadap nilai kuatakan beton. Selanjutnya ada variabel Y1, yaitu variabel faktor nilai kuatakan bebas. Di sini ada faktor nilai kuatakan beton selama 7 hari, selama 14 hari, dan juga selama 28 hari. Dengan sumber yaitu SNI 2847 tahun 2019. Terakhir, di sini ada faktor metode pengujian, di mana faktor metode pengujian ini terbagi menjadi faktor pengaruh waktu pengujian dan juga faktor pengaruh mesin pengujiannya dengan SNI yaitu SNI 1974 tahun 2017. Selanjutnya, di sini ada analisa data yang akan dilakukan. Jadi setelah bahan dan alat uji siap serta sampel uji telah dibuat, maka akan siap untuk diuji sesuai dengan prosedur penelitiannya. Nah, hasil dari pengujian berupa data-data kasar yang masih perlu diolah lebih lanjut berdasarkan peraturan pada SNI 032834 tahun 032834/2000 untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara satu pengujian dengan pengujian yang lainnya. Secara umum, dari pengujian-pengujian yang akan dilakukan nantinya akan menghasilkan pengaruh perawatan dan juga penambahan aditif, yaitu aditifnya di sini adalah steel flake, pada mutu beton atau pada kuat tekan dari betonnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.